Teman-teman, saya baru saja bertemu salah satu klien saya mengalami masalah bisnis yang menurut saya tidak mudah. Dia ini kehabisan uang kas, sementara dia sudah dikejar-kejar oleh orang. Karena memang mungkin dia sudah berjanji beberapa kali, tapi janjinya tidak bisa dia tepati. Dia sudah berusaha untuk mencari untuk bisa memenuhi janjinya ini. Dia mencoba menemui beberapa teman ataupun koleganya, tapi selalu saja dia gagal. Ya mungkin teman-temannya juga sama, dia juga tidak memiliki cukup uang. Bukan berarti dia juga tidak mau bantu, tapi bisa saja mungkin dia juga tidak punya uang. Kemudian berusaha kemana-mana, sampai ke bank, ke teman-teman yang lain, ke kolega-kolega lain, tapi belum bisa menemukan jawabannya ataupun mendapatkan uang sejumlah yang dia harapkan untuk membayar utang-utangnya. Sementara yang menagih itu sudah mulai mengancam. Saya sebenarnya, jujur aja ya, saya kasihan juga saya melihatnya, atau sedih ya, prihatin gitu. Kalau saya lihat dari wajahnya, dia sudah kelihatannya merasa sangat terancam. Tapi inilah resiko bisnis. Ketika kita kehabisan uang dan kita sudah jatuh tempo, orang datang untuk menagih, kita tidak bisa bayar. Nah, inilah dinamika bisnis yang kadang-kadang yang sebelumnya mungkin tidak kita prediksi. Tetapi itu bisa terjadi kepada semua orang, termasuk teman-teman ketika sedang menjalankan bisnis. Bisa saja kita itu tiba-tiba kehabisan kas. Pemasok juga akan ragu kalau seandainya kita tidak tepat waktu untuk membayar. Dan buktinya klien saya ini sudah beberapa minggu ini barang tidak dikirim lagi, sudah di stop. Jadi dia tidak bisa jualan lagi karena ke sana juga dia tidak bisa penuhi, tidak bisa dia lunasi ataupun dia cicil lah sesuai dengan janjinya seperti biasanya. Begitu juga dia ada juga menggunakan uang-uang lain untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Terpakailah uang orang dan kemudian dia jatuh tempo. Dan orang-orang ini sudah mengancam, dan ya saya pikir semua orang bisa terjadi seperti itu kalau kita di posisi dia, ataupun misalkan kita pinjamkan uang kepada seseorang lalu janjinya selalu molor, lusa gitu, dan minggu depan dan seterusnya, tetapi setiap kita datangi selalu tidak ada. Ya mungkin kita juga bisa marah. Nah, inilah yang terjadi pada klien saya ini. Sudah berusaha mencari uang dan berusaha juga menepati janjinya. Tapi lagi-lagi kondisi bisnis kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Ada kalanya memang lancar, kadang-kadang tidak. Nah, lalu saya dengar dari ceritanya, sebenarnya dia bukan tidak memiliki aset. Dia memiliki barang, dia ada yang di orang lain yang sudah dia jual, tapi uangnya belum dibayar juga. Dia coba menagih juga ke orang-orang itu, dan jawabannya di sana juga besoklah, lusalah, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi ketika dia tidak bisa melunasi ataupun membayarkan kepada kita dengan penjualan kita dengan sistem kredit tadi, tetap aja kita tidak memiliki uang. Sementara kita sudah pakai uang orang. Orang itu tidak mau tahu bahwa kita tidak punya uang dan kita harus membayar ketika sudah jatuh tempo. Ini teman-teman, saya melihat dari kondisi dia, dan dia tidak lagi nyaman berjualan, dan dia tidak lagi tinggal di tempat usaha itu. Dia sudah lari-lari ataupun menghindar, dan dia berusaha untuk mencari uang, dan dia juga berusaha mencari ke bank,
Nah, ke bank lama lagi kata dia. Jadi syaratnya juga sangat ribet dan dia harus penuhi, dia minta jaminan lah, minta catatan usaha lah, macam lah. Jadi ya, dan itu ya memang bank ya seperti itu. Bank juga tidak mau kan kalau seandainya dia kucurkan uang, tidak ada kepastian untuk pengembalian, ya itu kan beresiko juga. Jadi saya pikir ya bank menerapkan itu ya untuk safety juga. Nah, kemudian dia juga mencoba untuk menjual aset kayak gitu yang dia punya. Tapi kan namanya juga aset sulit kan untuk bisa langsung laku. Kalaupun laku, kalaupun ada yang beli, pasti harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namanya kita ingin cepat. Nah, orang kan kalaupun ada yang beli, misalnya katakanlah dia ada uang, tapi dia selalu menginginkan barang kita murah. Dan di sini kita sudah kalah. Nah, sementara kita sudah dikejar-kejar oleh penagih. Jadi teman-teman, kondisi ini bisa terjadi ke semua orang. Maka kita harus cermat untuk mengelola kas. Jangan sempat kita terancam kas kita ketika kita jatuh tempo, tapi persediaan kas kita tidak ada. Begitu juga barang yang kita jual dengan sistem kredit. Kita harus bisa kendalikan kapan uang itu bisa masuk. Untuk memastikan ini, teman-teman, memerlukan satu kecermatan dalam bisnis agar kejadian yang seperti ini tidak terjadi kepada teman-teman ataupun siapapun lah yang sedang mengelola usaha ataupun bisnis, karena ini bisa terjadi. Dan kalau sudah terjadi seperti ini sangat menyakitkan dan ini bisa mengancam bisnis kita, juga bisa mengancam semuanya. Ya, kita berharap ya ini menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Karena bagaimanapun ya, kalau kita ada di posisi dia sebagai penagih ataupun uang kita pada orang lain, mungkin ya bisa aja mungkin seperti itu. Karena memang kita juga akan dikejar dengan tagihan-tagihan yang lain. Tentu kita untuk memenuhi tagihan-tagihan lain ya kita juga merasa tertekan, dan tentu ketika ada uang kita pada orang lain dan kita menagih dan dia tidak bisa memenuhi tepat waktu, ya kita mungkin bisa marah juga. Jadi saya pikir itu bisa terjadi ke semua orang. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa memiliki pengendalian keuangan yang baik agar hal ini tidak terjadi kepada usaha kita.